الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Andalas, kepada saya diberi kesempatan setiap bulan di awal bulan untuk sharing pendapat kepada kita semua sesama jamaah. Saya jadi ingat bahwa satu ruang pabrik hanya bisa terjadi apabila ada individu-individu yang berkontribusi di dalamnya. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa kajian kita ini melibatkan individu-individu dan bertahan, itu adalah kontribusi dari kita semua. Karena ruang publik hanya bisa tercipta jika ada pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan individu-individu yang terlibat. Karena setiap orang ada kepentingannya. Kalau kita mungkin ada yang mau melanjutkan kopinya, ada yang mau melanjutkan tidurnya, ada mau mengaji, ada mau jalan. Setiap orang di ruangan ini punya kepentingan pribadi-pribadi. Toleransilah yang membuat Bapak Ibu bertahan di sini. Jangan dia ada kesempatan yang dikasihan kalau ditinggal. Maka disitulah dibutuhkan toleransi dalam kehidupan bersama untuk menciptakan ruang-ruang pabrik. Atas dasar itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama saya minimal sampai kita nanti syukur. Saya sudah berusaha untuk membongkar ini, dan ini hanya 3/4 dari keutuhannya, karena ingin menyesuaikan waktu. Saya di depan diberi jadwal itu setiap hari Rabu, maka saya gunakan untuk mengambil satu topik. Dan topik saya itu sudah sampai kepada part atau bagian ke-37 kemarin di Masjid Raya Bukit Baruga. Sehingga kalau bawakan di tempat ini yang part ke-38. Saya berjanji bahwa kalau dia sudah menjadi bagian ke-50 ini di close dan menjadikannya satu buku, kita diskusi buku atau bedah buku. Judulnya adalah keseimbangan. Keseimbangan. Kita hadir di sini contoh keseimbangan. Setiap orang bertoleransi kepada yang lain, sehingga terjadi keseimbangan yang kalau di Baruga disebut harmoni. Yaitu orang bisa mensedekahkan waktunya, perasaannya, kepentingannya kepada orang lain, maka terjadilah harmoni. Harmoni terjadi karena kita mempertemukan persamaan-persamaan dan menepiskan perbedaan. Kalau kita ingin bawa perbedaan kita di kepentingan umum, itu tidak jalan. Kita berkorban untuk
harmoni. Baik kita masuk. Judul daripada bagian saya di depan itu yang akan menjadi buku adalah pengalihan. Ada beberapa buku saya yang terakhir ini kontemporer, kumpulan ceramah dan khutbah. Itu pengantarnya Dr. Ikhwan Abdul Jalil. Ini saya sedang cari-cari siapa yang bagus pengantarnya. Ya, yang memberi pengantar. Setidaknya ketua masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja dibahas pengantarnya melengkapi buku ini. Ya, sebenarnya. Tetapi itu Pak, kita memberi pengantar ada kontribusi percetakan. Ya. Itu judulnya pengalihan. Pengalihan sama dengan pergantian. Jadi ada pengalihan, ada pergantian, ada intikor. Tiga kata ini memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Dia memiliki narasi dan deskripsi masing-masing. Kalau dialihkan itu berarti dia berganti. Kalau dia model sifat, menjadilah dia pergantian. Kalau kita sholat, ada gerakan sholat yang disebut takbir intikor, yaitu ketika kita bangkit dari ruku. Nah, itu juga pergantian atau pengalihan gerakan. Intikor itu bahasa Arab. Pada perspektif lain, pengalihan dimaknai sebagai keseimbangan. Sebagaimana timbangan pada Trapsila Adiaksa. Jadi kita biasa lihat Trapsila Adiaksa, lambang Adiaksa, ada pita hijau dari tiang berdiri dan mengikat dua wadah. Dua wadah ini disebut Trapsila, semacam timbangan. Nah, itu seperti timbangan Trapsila Adiaksa, keseimbangan. Yang terjadi mutual artinya saling mengisi antara satu wadah dengan wadah lain. Kalau adiaksa itu istilahnya antara siratan dan suratan. Jadi wadah yang satu itu semacam timbangan adalah siratan dan sebelah kanan itu adalah suratan. Siratan itu sirat, apa yang tersirat? Dan tersirat itu sinyal. Kalau ada yang berkelebat, wah itu sinyal. Kalau diberi statement yang berkelebat itu adalah kilat, nah itulah menjadi sinyalemen. Jadi sinyal ditambah dengan statement menjadi sinyalemen. Maka dibawalah orang itu dalam praduga tak bersalah. Nanti kalau dia dihakim bertemu, itu sudah menjadi suratan. Jika ada eksekusi putusan hakim. Jadi jaksa itu berada di antara siratan dan suratan. Itu yang dia tegakkan dan itu menjadi lambang dari adiaksa. Bapak Ibu, saya hanya menambah-nambah deskripsi untuk menunggu merongko yang mulia. Pergantian ini atau pengalihan ini awalnya saya bawakan pada khutbah di pelabuhan. Saya berikan judul pengalihan harta. Pengalihan harta itu dapat kita lihat pada surah An-Nisa ayat 29. Ini ananda saya para tafis, jadi kalau Bapak salah diluruskan, dibenarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarahim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi An-Nisa 29 ini adalah pengalihan harta dari harta bapak ke saya. Dalam bahasa ekonomi dulu disebut barter, pertukaran barang. Tapi itu terjadi antaranya menurut Al-Quran suka sama suka. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Ikhlas, suka sama suka. Sehingga demikian pengalihan harta suka sama suka itu adalah keseimbangan. Baik di bapak, baik di saya. Atau dalam bahasa filsafat, win-win solution. Ada win-win solution, win-win solution. Dalam teorinya sendiri, keseimbangan disebut juga equilibrium. Equilibrium itu keseimbangan sebenarnya, tetapi equilibrium lebih pada keadilan dan adanya yang hidup yang disebut mutualistik. Jadi kalau di sini berisi penuh, dia akan pindah ke sini, sehingga selalu terjadi keseimbangan. Kalau di sini penuh, dia akan pindah ke sini, sehingga terjadi keseimbangan. Dan bahasa keseimbangan model itu dalam teorinya disebut equilibrium, saling mengisi untuk keseimbangan. Jadi hubungan kemanusiaan itu bapak, ibu, saya harus saling mengisi. Setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Nanti saling mengisi itu berarti aktif, dinamis, equilibrium, terjadi keseimbangan, barulah harmoni. Kalau kita pakai istilahnya, lambangnya barugah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada keseimbangan yang kita cermati, yaitu di surah Al-Mulk. Matara fi khalqir rahmani min tafawuz bil tafawuz. Di Al-Mulk 3 ini Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua seimbang, tidak seimbang. 7 langit berlapis-lapis, semua seimbang, dan itu bergerak setiap detik, setiap saat. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat pada ciptaan Allah? Dari keseimbangan itu kita sudah menimbulkan kesadaran iman, tauhid. Begitu juga Ar-Rahman, mulai dari 7, 8, dan 9, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Kalau kita membaca Ar-Rahman 7, 8, 9 ini, kita merasa ini bukan untuk kita karena ini berada di langit. Nah, seperti itu kan. Tapi kita lihat selanjutnya. Ada keseimbangan yang menurut ketentuan Allah. Man jaa'a bil hasanati walahu khair minha. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Pahala yang lebih baik daripada kebaikannya. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-Qasas 8. Ini seimbang dan keadilan menurut ketentuan
Allah. Dengan demikian ulama kita mendeskripsikan bahwa ayat ini Al-Qasas 84 adalah penghisaban, menunjukkan betapa Allah mengapresiasi perbuatan-perbuatan baik. Dia respon, dia apresiasi, dia dukung, sehingga dia gandakan pahalanya. Kebaikan itu digandakan pahalanya. Bahkan ulama kita mengajarkan bahwa baru diniatkan sudah dapat hitungan pahala kebaikan. Menunjukkan betapa Allah mengapresiasi perbuatan-perbuatan baik hambanya hingga dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya perbuatan buruk, jahat diberi balasan seimbang dengan perbuatannya. Menunjukkan betapa Allah mengapresiasi perbuatan baik dan memberi balasan setimpal perbuatan jahat atau buruk. Inilah yang kita sebut keseimbangan keadilan dari Allah. Hal inilah yang dipahami sebagai keseimbangan antara perbuatan baik yang diapresiasi dengan balasannya dan perbuatan jahat yang diganjar sama dengan apa yang telah dia lakukan. Keadaan ini dideskripsikan, dinyatakan sebagai keseimbangan keadilan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi mengenai keseimbangan ini. Susunan tubuh manusia yang seimbang. Kalau Allah tadi katakan, cobalah lihat sekali lagi. Apakah yang ada yang kita lihat? Titik celah pada penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang vertikal. Adakah yang kita lihat titik celah bagi penciptaan manusia? Tidak ada. Sudah banyak uji coba tidak berhasil. Ibaratnya motor, kalau motor anak muda baru 1 hari dibeli, dipindahkan knalpotnya, dipindahkan spionnya, diubah lampinya, jalan. Tapi coba manusia tidak pindahkan telinganya, pindahkan matanya, pindahkan kakinya, pindahkan itu anunya. Karena pernah ada yang berpikir bagaimana itu nih kelebaran di sini saja sehingga kita dulu bisa begini. Tidak ada. Keseimbangannya sudah hilang. Nah, ini susunan tubuh manusia yang seimbang di dalam Al-Infitar ayat 7 yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, dan kalau kita lihat susunan tubuh kita ini ada beberapa bagian yang berpasangan. Ada beberapa bagian yang berpasangan. Telinga berpasangan, mata berpasangan, lubang hidung berpasangan, tangan berpasangan, kaki berpasangan. Berpasangan ini seimbang. Coba kalau kita punya sepatu, sebelah kanan nomor 7, sebelah kiri nomor 10. Berpasangan tapi tidak seimbang. Pasti kanan kiri 7. Coba kalau kita punya sepatu, sebelah kanan warna merah, sebelah kiri warna hitam. Berpasangan tapi tidak seimbang. Nah, dalam harmoni yang kita bicara. Jadi kaki, tangan, mata, telinga dan lain-lain bentuk tubuh kita vertikal, tegak dan seimbang, berpasangan dan seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah peras-peras dan tiba pada entry point-nya, keseimbangan politik. Pemilu serentak kepala daerah telah dilaksanakan di seluruh tanah air tanggal 20 November 2024. Masyarakat memilih sesuai pilihannya. Pilihannya itu calon gubernur, wakilnya, dan calon kepala daerah, kabupaten, kota, wakilnya. Hasil pemilihan itu akan mengalami proses keseimbangan antara pilihan rakyat dengan yang terpilih. Nah,
Tapi kita perhatikan prosedurnya dari KPPS kepada panitia tingkat atasnya. Jadi mulai dari Atira itu pergi dia ke kelurahan. Formulir hasil itu disebut formulir C1. Itu aslinya mengkumulasikan pilihan orang-orang yang telah dicoblos. Lalu dikumulasi dibawa ke kelurahan desa, seterusnya ke tingkat atasnya. Idealnya C1 seimbang dengan hasil keterpilihan. Namun bisa terjadi atau biasa terjadi tidak demikian atau tidak otomatikal karena di dalamnya ada campur tangan manusia. Terdapat antara yang dicoblos C1 dengan kumulasi hasil insiden seperti ini biasa secara sengaja, biasa insiden atau dalam perjalanan. C1 itu dari peti ke peti, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tangan ke tangan, dia berubah. Dari yang dicoblos dengan wujud yang terpilih, dia memuat. Nah, di sini Pak, itu kelompoknya kayak, ya. Itu keseimbangan politik. Nah, kita lihat. Ada indikasi lain yang dipilih, lain yang terpilih. Nah, contoh, teman saya ya, dia calon anggota DPRD, nggak usah sebut partainya. Dia beli cangkir, lalu dia hadiahkan. Saya bilang, saya pernah calon, boros itu kalau kita beli cangkir. Karena cangkir itu berpasangan minimal 6. Ada lagi pocinya. Itu bisa untuk 7 orang. Anda kasih pada 1 orang. Boros. Sama untuk bedah rumah. Kita bedah rumah 50 juta, tetangganya tidak, yang milik kita, yang satu rumah, yang lain tidak. Boros. Nah, bilang sama dia. Dia beli baju batik 7. Ketika diumumkan dia ada suaranya. Itu menguang, ini yang saya maksud. Menguang. Menguang. Jadi disinilah fenomenanya, keseimbangan berhimpit dengan keadilan. Bisakah itu? Keadilan berhimpit dengan keseimbangan, sebagaimana lambang kejaksaan. Jumlah suara secara keseluruhan sama secara kualitatif. Aspirasi dan harapan tidak sama. Nah, jadi jumlah suara secara total seluruhnya sama secara kuantitatif. Tetapi ketika dia berpindah dari satu partai ke partai lain, dari satu orang ke orang lain, secara kualitatif aspiratif sudah tidak sama. Jadi kumulasi suara sama, tetapi itu kuantitatif. Tetapi aspirasi secara kualitatif tidak sama. Karena ada suara yang berpindah. Nanti kita ada penjelasan tersendiri. Tapi sebelum saya lupa. Itu rakyat datang memilih, coblos. Ada sisa suara. Karena kalau dikumulasi tidak cukup menjadi 1 kursi. Sisa suara ini digabung dengan sisa suara partai-partai lain. Lalu yang terbanyak sisa suaranya itulah mewakili kursi itu. Secara jumlah suara oke, tetapi aspirasi tidak oke. Karena orang memilihnya lain, bukan Anda. Ini kalau memang tidak bisa naik, hancurkan itu suara. Jangan dialihkan ke tempat lain. Karena pengalihan itu berarti pada ketidakseimbangan. Nah, tapi itu pendapat lain. Yang pendapat yang terjadi ini yang seperti itu, pembagian sisa suara sehingga tercukupi 1 suara, tidak ada suara yang terbuang. Dari segi efektivitas oke, tidak ada sisa suara yang terbuang.
Tapi dari segi aspirasi kepentingan rakyat yang dia pilih, tak boleh. Tak boleh ada kumulasi suara sisa. Mari kita lihat peringatannya dalam Al-Quran. Jangan merusak keseimbangan itu. Nah, itu tadi surah Al-Imran. Tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan jangan mengurangi keseimbangan itu. Akhirnya ayat yang dilantik itu sebenarnya ke kita. Ayat itu kan udah linnas, udah lilmuttaqin, dipakai. Bukan melayang-layang lalu kita tidak konstruksi berlaku pada diri kita. Itu lain, bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan astronom. Itu pekerjaan astronomi bukan kita. Udah linnas, udah lilmuttaqin. Lain kemana ayat ini? Mengontrol kita, menciptakan keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan itu. Tegakkan keseimbangan itu dengan adil. Peringatannya jelas dalam Ar-Rahman. Saya katakan, Bapak Ibu jemaah salat subuh muslim Andalas, jadi seimbang berpasangan. Kekuatan yang saling berpengaruh dalam posisi seimbang adalah pasangan atau berpasangan. Nah, kita itu berpasangan di rumah, ada suami ada istri. Kita selalu berusaha untuk menciptakan equilibrium, menciptakan harmoni, dan itu sampai kita bertahan hingga berpuluh-puluh tahun karena ada di antara kita menciptakan equilibrium. Andai kata kita tidak ada yang toleran satu sama lain, belum satu anak kita sudah berpisah, ya. Karena sudah terjadi perbedaan-perbedaan, tetapi kita mengarah terus. Wah, saya tidak sedikit ya, tapi ada. Seimbang berpasangan adalah suatu posisi seimbang karena berpasangan. Atau karena berpasangan maka harus seimbang. Itu kita sudah jelaskan tadi, warna, nomor, dan lain sebagainya. Namun bagi Allah terdapat hal yang tidak berpasangan atau tidak ada pasangannya namun seimbang. Nah, ini terpoin. Bagi Allah tidak berpasangan, tidak ada pasangannya, tetapi seimbang. Keseimbangan yang pasangannya Allah yang tentu. Itu yang disebut keseimbangan yang tidak berpasangan. Dalam keseimbangan ada yang zahir, yang nyata, dan karena banyak buktinya, jadi ada yang zahir nyata, karena banyak bukti-buktinya bisa diraba, bisa dilihat. Demikian yang batin ialah yang tidak dapat digambarkan hikmah zatnya. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin itu tidak bisa digambarkan hikmah zatnya, tidak ada bentuknya oleh akal, termasuk adanya hal yang ada namun tidak diketahui keseimbangannya. Jadi ada hal yang bersifat batinia yang tidak kita lihat karena dia bersifat batin, sehingga kita tidak mengetahui keseimbangannya. Allah yang menentukan keseimbangannya dan pasangannya karena bersifat batin dalam kekuasaan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Jadi semua ini berpasangan-pasangan. Tadi kita uraikan keseimbangan berpasangan, kita sudah uraikan. Tetapi ada satu yang kita harus ketahui. Ada yang tidak berpasangan tetapi seimbang. Tidak diketahui tetapi berpasangan. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Jadi keseimbangan yang ada itu baik yang dari bumi maupun dari diri kita yang kita ketahui. Di surah Yasin 36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh
tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, ya sendirikan. Kita lihat. Ada keseimbangan sebab akibat. Yang sebab akibat itu tadi kita lihat equilibrium. Ada hal ini yang sering dimaknai keliru. Jadi ada sesuatu yang selalu dimaknai keliru sampai saat ini. Yaitu bahwa kalau kita miskin di dunia maka kita akan kaya di akhirat. Nekan. Kalau sengsara di dunia maka senang di akhirat. Seperti itu. Ditanamkan. Pertanyaannya, apakah bersifat otomatikal seperti itu? Pemahaman seperti ini akan berakibat secara psikis kejiwaan, membuat orang bermalas-malasan, rela miskin terus bekerja karena nanti akan senang di akhirat. Begitu agama mengajarkan. Apakah fenomena ini kita tidak bisa atasi atau cerah menjadi baik, sehingga orang tidak bermalas-malasan, tidak menunggu, sehingga orang bisa aktif, tidak pasif, sehingga orang bisa menciptakan apa yang dia mau. Arat 11. Usman Jasad kemarin menjadi khotib di masjid Raya Baru. Dia katakan Arat ayat 11 adalah perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Kita tidak bisa kalau tidak ada perubahan cara berpikir. Jangan sampai kalau kita katakan miskin, sengsara sebagai sesuatu yang akan mendapat balasan kelak, seimbang berpasangan, kaya dan senang di hari kemudian. Tidak seperti itu. Tidak otomatis. Kiranya tidak seperti itu. Ada faktor yang bersifat kauniyah dan ada faktor bersifat kauniyah, yakni bersifat sebab akibat sebagai sesuatu yang berpasangan. Namun ada faktor yang Allah takdirkan pasangannya, dan tentu yang demikian adalah keseimbangannya bagi Allah, keseimbangan yang hanya Allah yang tahu pasangannya, keseimbangan yang menunggu ketetapan Allah. Nah, ini kita harus imbangi dengan ikhtiar, ikhlas, doa. Jadi ada ikhtiar untuk melakukan sesuatu, kita bekerja ikhlas, barulah berdoa. Ini panjang, masih ada 3/4, tapi saya selesai sini. Karena pernyataan ini akan kalau kita bawa kepada teori rasionalitas Islam, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, aliran eksistensialis ini menjadi perdebatan. Sampai di sini dulu, nanti kelak ketika dia terkumpul menjadi satu kumulasi buku, akan ada diskusi bedah buku antara kita semua. Aku lukuli hasal wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.